ketika dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu, perhatikan, wa ansitu dan diamlah, la'allakum turhamun, supaya kamu ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi satu penyakit yang membuat orang-orang itu tidak beriman adalah ketika mereka lalai, tidak ingat. Maka tugas dari para nabi di syarat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memberikan peringatan. Innama nadhir, kamu juga adalah memberi peringatan supaya kita ini kemudian ingat siapa diri kita, siapa Tuhan kita, bagaimana yang harus kita lakukan dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, rahimahullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat sempat dan nikmat beriman. Kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang kemudian kita lanjutkan dengan kajian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah pengajian ini sedang rahimahullah. Setelah kita membahas dulu tentang surah Taha, sekarang kita membahas surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya ini merupakan bagian dari surah-surah Makkiyah, surat yang diturunkan pada Raja Mekah. Kalau secara urutan ini turun sesudah surat Ibrahim, di Mushaf sesudah surat Taha. Nah, tema pokok yang ada di dalam surah Al-Anbiya itu adalah Daurul Anbiya fi Tadhkiratil Bashar. Peranan tugas dari para nabi untuk memberikan peringatan kepada manusia. Maka kita lihat nama suratnya itu adalah Al-Anbiya, para nabi. Di dalamnya kita akan mendapatkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang bagaimana para nabi itu menyampaikan risalah kepada umatnya. Wa awwalul muhimmatil anbiya, tugas pertama dari para nabi itu sebagaimana yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal surah Al-Anbiya itu adalah memberikan peringatan kepada manusia, peringatan supaya mereka itu tidak lalai, karena satu penyakit yang membuat manusia itu tidak beriman adalah kelalaian. Dan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala isyaratkan di awal surah Al-Anbiya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun, ma ya'tihi min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun lahiyatan qulubuhum. Sungguh telah dekat kepada manusia masa ketika amal mereka itu akan dihisab, diperhitungkan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala isyaratkan, wa hum fi ghaflatin mu'ridun,
Manusia itu banyak berpaling, lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari peringatan yang diberikan oleh para rasul. Di antara contoh yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan adalah ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Tidaklah datang kepada mereka peringatan dari Tuhan mereka berupa ayat-ayat yang baru, kecuali mereka itu ketika memperhatikannya lalai, wahum yal'abun, yaitu mereka bermain-main. Lahiyatan qulubuhum, hati mereka itu lalai. Jadi ketika diberikan peringatan, mereka itu bermain-main terhadap peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibacakan ayat Al-Quran, kalau kita lihat di dalam ayat yang lain, kemudian mereka berkata, "Madza qala anifan?" Tadi bicara apa ya? Mereka tidak benar-benar memperhatikan. Maka kepada kita umat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengajarkan supaya فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Ketika dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu, perhatikan, wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, supaya kamu ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi satu penyakit yang membuat orang-orang itu tidak beriman adalah ketika mereka lalai, tidak ingat. Maka tugas dari para nabi, isyarat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memberikan peringatan. Innama nadir, kamu itu adalah memberi peringatan supaya kita ini kemudian ingat siapa diri kita, siapa Tuhan kita, bagaimana yang harus kita lakukan dalam kehidupan. Jadi memang sekali lagi, penyakit utama yang membuat manusia itu celaka adalah ghaflah, lalai. Sehingga dalam hal ini Rasulullah SAW itu memang mengisyaratkan supaya kita itu jangan sampai lalai. Qalbu lahir, berdoa itu kadang ada yang berdoa kan tapi hatinya itu kan lalai. Makanya Rasulullah SAW itu kan mengisyaratkan, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kamu kepada Allah sedangkan kamu itu yakin bahwasanya kamu itu akan dijawab. Fa inna Allah la yaqbalu du'a qalbil lahi an qalbil ghafil. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjawab doa dari hati yang lalai. Jadi dia istilahnya tidak berdoa, hanya membaca doa. Misalnya membaca doa tetapi hatinya itu kemana-mana. Maka ini yang kemudian diharapkan tidak ada pada diri kita. Lahiyatan qulubuhum, ini sifat dari orang-orang kafir. Bagaimana mereka ini ketika dibacakan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala datang peringatan kepada mereka, istama'uhu wa hum yal'abun, mereka itu main-main. Sehingga ketika main-main maka peringatan itu tidaklah berguna. Maka tugas dari para nabi adalah bagaimana mengajarkan kepada manusia supaya mereka kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang rahmatullah, untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan para nabi, para rasul? Supaya mereka itu bisa dijadikan sebagai qudwah, sebagai teladan di dalam kehidupan. Sebab apalagi sekarang kan, di mana kita dihadapkan kepada arus informasi yang begitu besar, yang begitu dahsyat, maka krisis qudwah itu mungkin saja akan menimpa generasi muda kita, atau mungkin juga anak-anak kita.
Qudwah, siapa yang akan diteladani. Karena kemudian yang dilihat adalah, mohon maaf, tontonan-tontonan. Maka kita akan lihat bagaimana anak-anak itu meniru apa yang mereka lihat di TikTok, apa yang mereka lihat di YouTube, apa yang mereka lihat di media sosial. Lihat di joget-joget, maka kemudian ikut joget-jogetan. Apa ini sampai tidak memperhatikan keselamatan. Maka ini membuat konten, kemudian kan kita lihat ada yang membuat konten di jalan raya. Ya, perhatikan bagaimana itu membahayakan mereka itu. Sehingga kalau dilakukan itu siapa yang salah itu? Karena demi konten kan tidak menyadari bahaya. Maka kalau kemudian kita baca itu, maka ini mengambil konten dekat bola itu kemudian jatuh gitu. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang para nabi. Salah satu tujuannya adalah supaya mereka itu menjadi qudwah. Ada kata Syekh Abdul Qadir Somin Ahami Ahdal surah, di antara tujuan yang penting dari surah ini antas alaka akhil muslim, yaitu bertanya kepada engkau wahai saudara yang muslim, biman taqtadi bi hayatika, kalian itu ikut siapa dalam kehidupanmu? Man huwa qudwatuka al-asasiyah, siapa yang menjadi panutanmu? Lau sa'alna aktsara syababil yaum an qudwatihim yataraw wahid sayyidi wa anna sayyidana Ibrahim wa qudwatuh. Kalau kita tanya itu siapa yang menjadi idolanya, maka sepertinya jangan yang menyatakan idola saya adalah Nabi Ibrahim, idola saya adalah Nabi Yusuf, idola saya itu adalah Nabi Zakaria. Karena yang mereka lihat dalam keseharian, tontonan-tontonannya adalah orang-orang yang kemudian jauh dari nilai agama. Sehingga misalnya kalau ada pengajian, ya datang, tapi begitu yang datang seperti kemarin yang mau diundang di jabatan di Almirah, langsung tak usah diundang, walaupun bayar itu datang. Ambil tiketnya. Itu yang disyaratkan bagaimana krisis idola, sehingga yang menjadi idola itu adalah bukan mereka yang membawa kepada kebaikan, tetapi mereka yang salah membawa kepada hal-hal yang tidak baik. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menceritakan tentang para nabi ini, sesungguhnya yang ada di surah di antara tujuannya adalah supaya setiap muslim itu bisa menjadikan mereka itu sebagai qudwah, sebagai idola. Karena nanti kita akan mendapatkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan contoh-contoh tentang apa yang dihadapi oleh para nabi, para rasul itu, dan bagaimana mereka itu kita jadikan sebagai teladan ketika kita menghadapi problem yang sama di dalam kehidupannya. Hadirin yang rahmatullah, jadi itu qudwah, supaya menjadi qudwah. Nah, satu hal yang sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala isyaratkan juga di dalam surah Al-Anbiya ini, karena mereka itu adalah para rasul, orang-orang utama, orang-orang pilihan, manusia pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan dakwah. Maka kita akan mendapatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan bahwa apa yang disampaikan oleh para rasul itu sesungguhnya sama, misinya sama. Dalam surah ini di ayat 25 Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menyatakan, Alhamdulillah,
wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami utus sebelum engkau wahai Muhammad dari Rasul kecuali kami wahyukan kepadanya. Apa yang diwahyukan di wahyu yang sama. Annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali aku, yaitu tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka sembahlah Allah. Jadi apa yang dibawa oleh para rasul itu sama, yaitu kalimat tauhid, alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an. Ini juga yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana Rasulullah kemudian dikatakan kepada Rasul, "Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Katakanlah, sesungguhnya diwahyukan kepadaku annama ilahukum ilahu wahid, bahwa Tuhanmu itu adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang tunggal. Jadi yang dibawa oleh para nabi mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sama, yaitu membawa kalimat tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Peringatan kepada manusia tentang siapa sesungguhnya pencipta alam semesta ini, siapa sesungguhnya yang hendak disembah oleh manusia, bukan apa yang dipahami yang salah oleh manusia, bukanlah berhala, bukan bintang, bukan bulan, bukan matahari. Jadi semuanya adalah membawa kalimat tauhid. Dan untuk itu Allah Subhanahu wa taala memberikan bekal kepada para nabi, bekal berupa petunjuk yang diberikan berupa wahyu, dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada mereka pemahaman yang mendalam terhadap agama. Kita akan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa para nabi, para rasul itu mempunyai pemahaman yang mendalam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hukma wa ilma. Di ayat ke-8 misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Musa dan Nabi Harun, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad atayna Musa wa Harun al-furqana wa diya'a wa dzikra lil muttaqin. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhlah kami berikan kepada Musa al-furqan, sesuatu yang bisa membedakan antara yang hak dan batil, dia cahaya, dzikra, peringatan lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Walau katanya Ibrahim rusydah, kami berikan kepada Ibrahim rusdah. Rusdah itu bisa bermakna petunjuk, bisa juga bermakna kecerdasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang sama kepada Nabi Lut, wa Lutan atainahu hukman wa ilman, dan Lut kami berikan kepadanya hukman wa ilman, kebijaksanaan dan ilmu. Nabi Daud, Nabi Sulaiman juga demikian. Wa kullan ataina hukman wa ilman, kami berikan kepada semuanya itu hukman wa ilman, kebijaksanaan dan ilmu. Dan mengisyaratkan bahwa umatnya itu hendaknya juga mengikuti apa yang menjadi hal yang mendasar dari para nabi dan para rasul itu, yaitu bagaimana berusaha untuk memahami ajaran agama dengan baik dan benar, mendapatkan ilmu, sehingga kemudian juga nanti akan mendapatkan kebijaksanaan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan ketika Ibnu Abbas datangkan kepada beliau,
Suatu hal yang Rasulullah SAW doakan kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, berikan pemahaman kepadanya dalam persoalan agama. Wa 'allimhu at-ta'wil, dan ajarkan kepadanya at-ta'wil. Jadi pemahaman yang mendalam terhadap agama. Salah satu hal yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW, kalau seorang itu diinginkan kebaikannya, dipakai fiddin, orang itu diberikan pemahaman yang mendalam dalam persoalan agama. Jadi artinya apa yang dibawa oleh para Rasul itu kemudian supaya mengingatkan kita tentang siapa hadirin kita, apa makna keberadaan kita di dunia, siapa Tuhan pencipta alam semesta ini, siapa yang seharusnya kemudian disembah. Hadirin yang berbahagia. Nah, seperti yang disyaratkan tadi bahwasanya para nabi, para rasul itu adalah qudwah, adalah idola. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah ini di samping menceritakan bagaimana mereka itu menyeru kaumnya, menyampaikan kalimat tauhid, dan kalau kemudian kita perhatikan di dalam surah Al-Anbiya, mereka ketika menyampaikan kalimat tauhid, mengajak kaumnya itu untuk berpikir. Di dalam ayat Al-Quran memang kita akan mendapatkan bagaimana kita sesungguhnya diharapkan untuk merenungkan tentang bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di alam semesta ini. Sebab seseorang yang mempergunakan akalnya dengan baik, mempergunakan penglihatannya, pendengarannya, dia akan mendapatkan begitu banyaknya tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di alam ini. Maka di dalam Al-Quran misalnya kita akan mendapatkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita untuk merenungkan tentang bulan, tentang matahari, yang itu semua merupakan bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah juga yang dilakukan oleh para rasul sebelum Rasulullah SAW. Nabi Ibrahim misalnya, Nabi Ibrahim ketika mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kan juga mengajak, kata Nabi Ibrahim, coba kita bahwa kita merupakan salah satu yang disembah oleh manusia. Hada Rabbi, wah ini Tuhan. Dan kemudian kita tentulah bilang pada qala la uhibbul abid. Saya tidak suka kalau ada Tuhan itu menghilang. Tuhan itu menghilang. Kalau al-qamar bazilan qala hada Rabbi. Ketika melihat bulan bersinar, dia katakan ini Tuhan, mengajak kaumnya untuk berpikir. Falamma afala qala la ilaha illa Rabbi la akunanna minal dhalin. Kemudian diajarkan kepada kaumnya, kalau Tuhan menghilang seperti ini, tidak memberi petunjuk, saya ini akan terus masuk pada orang yang sesat. Lihat lagi sesuatu yang banyak disembah oleh manusia. Lamma ra'al syamsa bazibatan qala hada Rabbi hada akbar. Ini paling besar, ini Tuhan. Tapi ternyata matahari pun terbelah. Sehingga kemudian kata Nabi Ibrahim kepada kaumnya, saya berlepas diri apa yang kalian dan apa yang kalian sembah selama ini. Karena apa yang kalian sembah itu salah. Saya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diajak merenung, melihat apa yang ada di alam semesta, mempergunakan akalnya, mempergunakan akal. Dan di dalam surah Al-Anbiya kita akan mendapatkan bagaimana para rasul itu yang mengajak kaumnya itu mempergunakan akal mereka. Di dalam surah ini juga digambarkan tentang bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di alam semesta. Karena memang seperti yang menjadi tema di awal surah,
Salah satu penyakit manusia adalah lalai itu. Sehingga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengisyaratkan bahwa yang menyebabkan manusia masuk neraka lahum qulubun la yafqahuna biha, punya hati tapi tidak bisa memahami. Segala sesuatu yang berlalu begitu saja, hatinya lalai. Punya mata lahum a'yunun la yubsiruna biha, punya telinga lalu ada la yasma'una biha, tapi tidak bisa mendengar. Bukan kemudian mendengar biasa, bukan mendengar biasa, tapi apa yang mereka lihat yang berlalu begitu saja tidak bisa mereka ambil pelajaran darinya. Melihat tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di alam semesta ini kemudian berlalu begitu saja. Makanya seperti yang pernah saya ceritakan bagaimana Abu Hanifah itu ketika mau berdebat dengan orang ateis, ya mempergunakan logika juga. Ketika mau berdebat dengan ateis, jadian kapan Abu Hanifah kemudian datang berdebat orang ateis ini. Ketika mau diajak debat, ini kamu jadi tidak debat dengan kami? Jadi kok datangnya terlambat, takut gitu? Enggak. Terus kok terlambat? Begini, ketika saya mau datang ke sini, saya kan harus lewat sungai dan tidak ada perahu, sehingga saya nunggu lama. Terus kok bisa datang ke sini? Saat saya sedang menunggu, tiba-tiba ada pohon jatuh. Nah, pohon yang jatuh itu tiba-tiba membelah sendiri jadi papan-papan. Papan-papan itu kemudian berdekat jadi perahu. Nah, saya naik perahu itu yang terbuat sendiri otomatis. Kata orang ateis, bohong, mana mungkin ada perahu itu kemudian jadi sendiri. Ada pohon tumbang itu jadi papan-papan sendiri, papan-papan yang kemudian mendekat menjadi perahu. Itu pasti ada yang membuat. Pohon itu yang ditebang, kalau mau jadi papan ya harus diiris-iris, dan itu harus ada yang membuat, dan bisa kemudian pohon jadi papan-papan sendiri. Papan-papan itu juga tidak mungkin mendekat sendiri jadi perahu, pasti ada yang merakitnya. Kata Imam Abu Hanifah, ada tidak percaya? Ya tidak percaya. Nah, yang seperti itu saja kalian tidak percaya bahwa ada perahu yang terjadi sendiri, yang kemudian terbuat otomatis. Pasti ada yang membuatkan. Iya, pasti ada yang membuat, kata Abu Hanifah. Nah, alam semesta seperti ini yang begitu besar, berjalan dengan teratur, masa ada dengan sendirinya juga, tidak ada yang membuat, tidak ada yang mengatur. Nah, di situ mereka kemudian berpikir, debat kemudian selesai. Mereka kemudian mengakui bahwa apa yang dikatakan oleh Abu Hanifah itu adalah satu kebenaran. Hari ini para rahmatullah. Jadi itu yang kita dapatkan di surah Al-Anbiya, bagaimana mereka itu menyeru kepada kalimat tauhid. Kemudian mereka juga mendapatkan bekal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemahaman yang mendalam hikmah wa ilman, dan juga mengajak kaumnya untuk mempergunakan karunia yang sesungguhnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Karena sumber dari ilmu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala isyaratkan, alatnya sesungguhnya sudah ada pada diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengisyaratkan, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah itu mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Dan Allah jadikan bagi kalian as-sam'a, pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afida, dan hati, la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Pergunakan tiga karunia itu untuk mendapatkan ilmu. Yang kalau manusia mempergunakannya dengan baik, dia akan mendapatkan ilmu, dia akan menyadari
tentang siapa dirinya, tentang siapa sesungguhnya yang seharusnya dia sembah di dalam kehidupan ini, siapa pencipta alam semesta ini. Hadis yang rahimahullah, kemudian ketua yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari para nabi, para rasul adalah bagaimana di dalam setiap kesulitan mereka menghubungkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan wa Nuhan idna dalam qaum, dan Nabi Nuh ketika dia itu menyuruh Tuhannya saat ditolak oleh kaumnya, sudah tidak berdaya. Dan Nabi Nuh adalah Nabi yang sangat sabar ya, karena bersama dengan kaumnya dicarutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala al-fasanatin bila kaum sina aman 950 tahun. Tempat kira-kira ada tidak di antara kita yang sabar berdakwah kepada kaumnya 950 tahun, walaupun terus ditolak sampai sana 50 tahun, 1 bulan dari itu 250 tahun disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Makanya ketika seperti itu sudah ada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang bagaimana ditolak oleh kaumnya. Kedewahu mentasbih Allah, ini tidak berdaya, tolonglah saya. Ketika juga Nabi Ayub alaihi salam, Nabi Ayub dapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sakit, dan sakitnya itu Masya Allah sangat parah, menjijikkan, karena penyakit kulit, termasuk juga hartanya habis, anaknya meninggal dunia, diberikan penyakit seperti itu, sehingga yang selama ini kita senang diri itu semua menjauh karena jauh sekali. Tapi tetap di dalam kesulitan seperti itu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ayyub idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, anni massani ad-durru, saya ini ditimpa kesulitan, sedangkan Engkau adalah zat yang paling penyayang. Dan ketika oleh istrinya diminta, Mas, kamu ini sudah lama sakit, orang sudah sembuh. Apa yang dikatakan oleh Nabi Ayub, saya sakit sebentar, sementara sehatnya itu panjang sekali. Saya malu kepada Allah, masa saya diberikan ujian sakit sebentar, kemudian saya minta segera sembuh. Diterima apa yang menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika mengadu seperti ini kan, ketika sudah ditinggal oleh istrinya, sudah sendirian, kemudian mengadu kepada Allah, dan mengadunya tidak minta kesembuhan, hanya kemudian mengatakan Ani wasyadatuhu wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya terkena musibah, Engkau adalah zat yang paling penyayang. Kalau kata Saudari Hidayat yang punya penyakit itu, ya berdoa juga seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub ini. Ani wasyadatuhu wa anta arhamur rahimin. Nanti masih berdua, dan beliau katakan ada beberapa orang yang mengamalkan seperti ini di tempat yang sakit, kemudian ya baca doa seperti itu, alhamdulillah diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya memang bukan minta doa sembuh, akan tapi mengadu Engkau adalah zat yang maha penyayang ya Allah, zat yang paling penyayang. Artinya secara tersirat sayang saya ketika mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian disembuhkan
dan ijabah oleh Allah. Fastajabna lahu, ketika mengacu kepada Allah maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dikisahkan di sini adalah tentang Nabi Yunus. Nabi Yunus oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan tugas untuk memberi nasihat kepada kaumnya. Ketika kaumnya tidak merespon, kemudian akan datang azab. Sebelum datang perintah Allah, kemudian dia pergi sendiri karena merasa tidak mungkin beriman. Itu kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat ada di dalam perut ikan, Nabi Yunus kemudian berdoa juga. Mana ada di dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi di dalam kegelapan, dalam perut ikan yang gelap itu di dalam laut, Nabi Yunus kemudian dzikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu yang dibaca. Tidak ada Tuhan selain Engkau subhanaka wa ta'ala inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya saya izin masuk dari bagian orang-orang yang berbuat zalim. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yunus. Fastajabna lahu wa najaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan hal yang menarik adalah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kami jawab apa yang menjadi zikirnya. Dan di dalam kisah ini juga Nabi Yunus tidak meminta, ya Allah bebaskan saya, ya Allah bebaskan saya. Sama seperti Nabi Ayub. Jadi dia bertasbih la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, subhanaka ma suci Engkau, inni kuntu minadh dhalimin. Jadi mengakui kesalahan diri sendiri. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, zikirnya tasbihnya ini kemudian diselamatkan. Wa najaynahu minal gham, dan Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Artinya isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menghadapi kesulitan juga seperti ini dalam kehidupan, maka lakukanlah seperti halnya yang dilakukan oleh Nabi Yunus, perbanyak tasbih ini, dan kemudian insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita. Fastajabna lahu. Demikian juga jadi mentauhidkan Allah, mensucikan Allah, dan kemudian menyadari tentang kekurangan diri sendiri. Semua seperti itu. Jadi pada saat dalam kesulitan, semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah pengajian kami Allah, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan di akhir-akhir surah dari Al-Anbiya bahwa semua manusia pada dasarnya itu satu umat. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Jadi para nabi adalah para utusan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan misi yang sama, dan itu nanti akan ditutup oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah itu menyatakan matali perumpamaanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa matsalul anbiya, dan para nabi kama matsali rajulin banadawan, seperti halnya seseorang yang membangun rumah, ba'atamnaha wa akmalaha, disempurnakan rumahnya. Cuma kemudian illa mawdi'ala berarti, tapi ada satu tempat batang yang kosong, sehingga manusia itu kemudian masuk ke dalam rumah itu, mereka takjub dengan bangunan itu bagus sekali. Tapi kita lihat dalam tradisi yang lain itu di Zawiyah, di pojok itu, ini kok ada yang rusak nih maksudnya. Seandainya itu bagus, maka kata Rasulullah SAW,
saya yang pada terakhir. Jadi Rasulullah adalah penyempurna. Jitu fakotatul anbiya, saya datang dan saya menutup para nabi. Jadi sekali lagi kata Rasulullah, saya dengan para rasul terdahulu itu sungguhnya berkesinambungan, sama-sama membawa kalimat tauhid, dan Rasulullah itu adalah penutup. Jadi Rasulullah itu dalam riwayat yang lain Bizawiyah, jadi ada satu yang masih berlomba dan Rasulullah katakan saya baru bata terakhir itu yang nanti akan menyempurnakan bangunan. Bangunan itu adalah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi dia rahimahullah, jadi itu surat Al-Anbiya, surat yang membicarakan tentang para nabi. Tujuannya adalah mengingatkan kita tentang siapa diri kita, siapa Tuhan kita, bahwa risalah para nabi itu sebetulnya semuanya sama. Para nabi mulai dari Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan risalah yang sama, dan Rasulullah itu adalah penutup penyempurna dari bangunan keislaman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada manusia. Misalnya yang saya sampaikan, perhatiannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.